Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan News Line dan saat ini kami ajak Anda untuk kembali membahas ini karena terkait Kementerian Kesehatan yang mengeluarkan surat edaran terkait kewaspadaan terhadap peningkatan kasus COVID-19. Surat edaran ini menyusul peningkatan infeksi di beberapa negara Asia yaitu di Thailand, Hong Kong, Malaysia, dan Singapura. Surat edaran yang terbit pada Jumat 23 Mei 2025 di dalamnya menyebutkan bahwa varian COVID-19 dominan yang menyebar di Thailand adalah XEC dan JN1. Di Singapura LF7 dan NB18 yang merupakan turunan JN.1, di Hong Kong JN.1 dan di Malaysia adalah XEC turunan dari JN.1 dan meskipun demikian transmisi penularannya masih relatif rendah dan angka kematiannya juga rendah. Sementara itu situasi COVID-19 di Indonesia memasuki minggu ke-20 menunjukkan tren penurunan kasus konfirmasi mingguan dari 28 kasus pada minggu ke-19 menjadi 3 kasus pada minggu ke-20 dengan positivity rate 0,59%. Adapun varian dominan yang beredar adalah MB1.1. Surat edaran ini bertujuan untuk meningkatkan kewaspadaan COVID-19 maupun penyakit potensial kejadian luar biasa wabah lainnya. Kemenkes meminta semua fasilitas kesehatan mensosialisasikan protokol kesehatan lagi kepada masyarakat sama seperti ketika pandemi COVID-19 merebak sejak 2020 lalu. Pemirsa, pandemi COVID-19 di Indonesia pertama kali diumumkan pada 2 Maret 2020 lalu. Dan sejak itu Indonesia mengalami beberapa gelombang penyebaran virus yang disebut berasal dari Wuhan dengan puncak kasus dan kematian pada pertengahan tahun 2021 dan juga awal 2022. Sejak kasus COVID-19 pertama kali terdeteksi di Indonesia hingga kemudian resmi diumumkan pandemi pada 2 Maret 2020, Indonesia mengalami beberapa kali gelombang besar penularan atau penyebaran virus hingga varian yang mengakibatkan kasus kematian tertinggi. Gelombang pertama tahun 2020 hingga awal 2021 ditandai dengan penyebaran awal virus varian asli Wuhan, wild type, dan keterbatasan testing. Gelombang kedua pada Juni hingga Agustus 2021 merupakan gelombang terparah yang didominasi oleh varian Delta atau B16172. Pada puncaknya, Juli 2021, Indonesia mencatat hingga lebih dari 50.000 kasus per hari dan kematian harian di atas 2.000 jiwa. Gelombang ketiga, Februari hingga Maret 2022, didominasi oleh varian Omicron atau BA1 dan BA2. Pada masa ini, jumlah kasus harian sempat melebihi gelombang Delta, tetapi tingkat keparahan dan kematian jauh lebih rendah. Selanjutnya, gelombang Omicron subvarian yang terjadi pada akhir 2022 hingga 2023 dengan subvarian BA5 BQ1 XBB menyebar luas namun dengan tingkat kematian yang lebih rendah karena cakupan vaksinasi dan kekebalan alami masyarakat yang meningkat. Dari semua gelombang penyebaran COVID-19 khususnya yang terjadi di Indonesia, varian Delta adalah penyebab utama gelombang kematian tertinggi selama pandemi COVID-19. Meskipun varian-varian lain lebih menular, upaya vaksinasi massal dan kekebalan komunitas membuat tingkat kematian menjadi jauh lebih rendah pada gelombang-gelombang berikutnya. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, Kementerian Kesehatan kembali mengeluarkan peringatan waspada COVID-19 bagi warga Indonesia. Selain itu, saat ini 7 kasus COVID-19 terdeteksi di Indonesia. Dan varian apa yang menyebar di Indonesia? Apakah perlu pembatasan seperti tahun 2020 lalu? Untuk membahasnya, kami sudah terhubung langsung dengan Bapak Diki Budiman, seorang epidemiolog Universitas Griffith Australia. Selamat sore, Pak Diki. Pak Diki, di Thailand kalau kita melihat kasus COVID-19 ini kan mencapai 65.000 kasus dan kemudian ini menjadi pemicu kematian terbanyak dalam sepekan. Seberapa gentingnya sebenarnya penyebaran dari COVID-19 ini? Tentu tidak segenting pada saat pandemi ya. Hanya bila kita merujuk ya pada data, angka kematiannya saat ini secara total di dunia itu di 0,4%.
Jadi jauh lebih rendah dibanding di masa pandemi yang kisarannya bisa 2% bahkan lebih. Artinya sudah terjadi penurunan yang sangat signifikan. Selain itu juga keparahan, artinya tingkat hunian rumah sakit khususnya ICU ini sudah juga jauh sangat menurun, dan ini membuktikan efektivitas dari vaksinasi ya. Artinya kekebalan komunal atau herd immunity termasuk di Indonesia ini terbukti tumbuh atau timbul sehingga bisa mencegah terjadinya keparahan dan kematian itu. Hanya harus diingat, meskipun angka kematiannya 0,4%, ada kelompok yang secara klasik ya, secara tradisional ini menjadi kelompok yang sangat rawan. Saat ini dari 0,4% kematian itu, mayoritas terjadi pada usia di atas 65 tahun. 88% kematian itu pada usia ini, pada usia lansia ini. Artinya ini adalah kelompok yang sangat rawan dan termasuk tentu untuk Indonesia. Nah, pesan berikutnya untuk kita semua dalam konteks COVID-19 yang sudah menjadi endemik ini, yang akan terus ada di kita, hanya ada sedikit peningkatan-peningkatan, adalah bahwa apapun variannya, ya, apapun subvariannya, turunan-turunannya, Indonesia tidak pernah kebal terhadap masuknya subvarian itu. Baik itu di masa pandemi, makan sekarang dan ke depan. Karena apa ya? Karena saat ini dunia ini sudah terhubung begitu cepat dengan arus globalisasi, dengan mobilitas orang Indonesia maupun orang luar yang keluar masuk Indonesia. Jadi ini hal yang akan kita lihat, bukan hanya kaitan dengan infeksi virus seperti SARS-CoV-2 penyebab COVID, tapi juga influenza ataupun infeksi saluran nafas lain. Nah, hal lain yang juga harus diingat bahwa meskipun saat ini ada katakanlah kehebohan dari kasus COVID-19 ini bukan berarti situasinya akan seperti pandemi lagi. Tidak ya, saya nyatakan tidak. Tidak ada indikasi, data ataupun analisis ke arah itu. Kenapa ini akhirnya menjadi ramai? Sebetulnya ada dua hal. Pertama, di China itu terjadi peningkatan kasus infeksi yang dikaitkan dengan subvarian baru, yaitu NB181. Nah, kalau bicara China, media barat khususnya itu khawatir, ada sedikit trauma ya, karena ya bicara COVID, pertama yang mengglobal kasusnya adalah tentu dari Wuhan, tadi disampaikan oleh Gloria dan Jessica ya, bahwa inilah yang membuat kenapa media saat ini khususnya di manapun ini sangat concern ya tentang peningkatan kasus ini. Nah, ditambah lagi memang di belahan bawah ya, kita selatan ini sedang akan masuk ke musim dingin. Kasusnya pun meningkat, tetangga kita Australia. Baik, Pak Diki, artinya meskipun COVID-19 sudah endemik statusnya, tapi tidak bisa dipandang sebelah mata. Kini yang menjadi pertanyaan, kenapa COVID-19 angkanya naik lagi? Apakah ada faktor cuaca atau ada faktor lain yang mempengaruhi? Ya, yang jelas penyebabnya adalah karena si virus ini sangat mudah dan cepat dan cenderung untuk bermutasi. Karena apa? Karena virus SARS-CoV-2 penyebab COVID ini tidak bisa bertahan lama di luar tubuh manusia. Jadi dia akan mati 4-5 jam, apalagi di wilayah kita. Nah, inilah yang akhirnya membuat turunan yang saat ini itu paling canggih dalam menginfeksi. Tapi tidak parah, tidak mematikan. Pak, tapi untuk gejalanya samakah dengan COVID-19 pada tahun 2020-2021? Tidak sama, jauh lebih ringan. Kalau kita waktu itu ingat ada misalnya anosmia, hilangnya rasa penciuman ya, ataupun ada gangguan lain yang misalnya berdenging dan lain sebagainya. Ini saat ini atau bahkan sesak ya, saat ini itu sudah sulit dicari ya gejala-gejala berat seperti itu. Yang ada memang saat ini disebut dengan flu-like syndrome atau gejala mirip dengan flu, batuk, pilek. Hanya memang cenderung lama, apalagi sekali lagi mayoritas yang terdampak ini adalah lansia di atas 60-an itu, yang kalau sakit bisa lebih dari 1 minggu.
Iya, Pak Diki tadi kan bilang kalau virus COVID-19 ini mudah berevolusi begitu ya. Berarti Ya. dengan kata lain vaksin yang sudah diberikan kepada masyarakat, kemudian obat-obat antivirus dari COVID-19 yang biasanya kita minum kemarin di tahun 2020-2021 itu sudah tidak mempan lagi atau bagaimana? Obat-obat ini masih cukup efektif ya, hanya sekali lagi kan kalau bicara saat ini mayoritas sekali lagi gejalanya itu ringan, bahkan sebagian besar tidak bergejala gitu, sehingga ketika ada pun pasien itu harus masuk rumah sakit dalam hal ini misalnya ICU, sebenarnya obat-obatnya sudah jauh lebih siap, lebih baik dibanding waktu pandemi. Pak Diki, singkat saja, artinya saat ini kita perlu mengulang vaksinasi atau tidak? Tidak perlu. Kecuali pada yang belum divaksin itu. Karena kecuali juga pada orang yang lansia dan memiliki penyakit seperti diabetes atau kanker. Hanya masalahnya di kita vaksinnya kan belum ada yang update. Jadi ya sudah lakukan saja pencegahan dengan 5M. Itu lebih efektif. Oke, berarti kita memang masih perlu menerapkan hidup sehat, 5M itu menggunakan masker, mencuci tangan, dan lain sebagainya ya. Terima kasih Pak Diki Budiman sudah bergabung bersama kami di Newsline. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.